Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanallah Ta'ala. Jumpa lagi di channel Kopiah Muslim. Dan buat yang nonton video ini, saya doakan sahabat beriman semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanallah Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanallah Ta'ala, jika merasa bahwa video dari kami bermanfaat bagi sahabat beriman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kopiah Muslim. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dosa-dosa besar yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanallah Ta'ala. Pernahkah kamu merasa begitu bersalah hingga berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah mengampuninya? Konsep dosa besar yang tidak terampuni seringkali membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Mari kita telusuri sejarah dan berbagai perspektif tentang dosa besar. Allah Subhanallah Ta'ala Maha Penyayang dan Maha Pengampun, tetapi ada 7 dosa besar yang tidak diampuni dosanya jika melakukannya. Dalam ajaran Islam ada beberapa dosa besar yang dianggap tidak akan diampuni oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Sahabat Rasulullah bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Rasulullah SAW menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, dosa-dosa besar yang dibenci Allah Subhanallah Ta'ala, yaitu anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Dosa-dosa bagi anak durhaka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanallah Ta'ala. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk berbakti kepada orang tuanya, karena azab anak durhaka pada orang tuanya langsung diturunkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, semua azabnya ditunda Allah Subhanallah Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali dosa-dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah Subhanallah Ta'ala akan menambahkan umur kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan Allah akan menambah kebaikan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang nomor 2 yaitu syirik. Syirik adalah menyekutu kepada Allah ataupun menyembah selain kepada Allah. Contoh menyembah patung, batu, bulan, pohon, atau yang lainnya selain kepada Allah. Syirik adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah. Al-Quran menyatakan 2 kali di dalam surat An-Nisa ayat 48-116. Ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutunya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutu Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Dan dalam ayat 116 yang artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutu Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutu sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia tersesat jauh sekali. Quran surat An-Nisa ayat 116. Itulah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Yang nomor 3 yaitu membunuh sesama manusia. Merenggut nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau yang lainnya. Siapapun melakukan hal tersebut itu dilarang pemerintah ataupun agama. Barang siapa melakukan sesuatu dengan membunuh seseorang akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat, dan di akhirat kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanallah Ta'ala berfirman, yang artinya sebagai berikut, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seseorang manusia tanpa alasan yang sah, atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan, atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh umat manusia.
Dan siapapun yang melihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara semua kehidupan. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, namun banyak di antara mereka sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Sahabat beriman, yang nomor 4 yaitu sihir. Sihir diharamkan di agama Islam, dianggap dosa besar yang merupakan kesyirikan. Sihir adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan ajaib untuk mencelakai seseorang. Sihir dapat menimbulkan dampak seperti sakit, kematian, kebencian, perselingkuhan, bahkan penceraian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang tanpa mengatakan, "Kami hanyalah cobaan bagimu. Oleh karena itu, janganlah kafir." Mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir, kecuali dengan izin Allah. Mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang nomor 5 yaitu memakan riba. Riba adalah memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagian imbalan. Contoh, kita meminjam uang kepada seseorang senilai Rp500.000 dengan syarat kita harus mengembalikan uang tersebut sebesar 1 juta selama 1 bulan. Seperti itulah yang termasuk riba dan masih banyak lainnya. Riba dilarang dalam agama Islam, dan riba termasuk dosa-dosa besar yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah tentang riba sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara menggandakan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan." Quran Surat Al-Imran ayat 130. Dan nomor 6 yaitu memakan uang anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ke dalam neraka. Yang terakhir, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Yang dimaksud adalah memfitnah seseorang perempuan yang menjaga kehormatannya berbuat zina tanpa ada buktinya. Orang yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Al-Nur ayat 4 sebagai berikut yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumnya adalah 80 kali darah, dan kesaksian mereka tidak boleh selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Nur ayat 4. Sahabat beriman, itulah dosa besar yang harus kita hindari. Kita telah bersama-sama menjelajahi tentang dosa besar. Ingatlah, dosa adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan yang kita perbuat. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa, karena pintu maafnya selalu terbuka lebar bagi kita untuk memperbaiki diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari ketujuh dosa-dosa besar yang sudah dijelaskan tersebut. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa berada di jalan yang dirahmati Allah dan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu kami memohon maaf atas ucapan, penulisan teks dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar.
Dan apabila video dari kami bermanfaat bagi sahabat beriman, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kopiah Muslim. Dan kami akhiri wabila wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.